Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Bagus Subarka di channel saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum mengenai web dan juga DNS server, yang dimana praktikum ini akan saya lakukan dengan seperti biasanya menggunakan software Cisco Packet Tracer. Nah, untuk sebelum masuk ke praktikumnya atau kita ketahui cara bagaimana mengoperasikan web dan juga DNS server kita, saya akan terlebih dahulu sedikit menjelaskan mengenai apa itu web dan juga DNS server. Untuk itu, bagi kalian yang penasaran, simak videonya dengan baik-baik dan mari saja kita mulai. Oke, yang pertama dulu kita masuk ke pengertian web server. Web server ini apa? Web server merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima atau permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server ini dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras hardware dan juga dari perangkat lunak ataupun software. Nah, dari sebagai hardware sendiri digunakan untuk bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar maupun konten halaman website. Sedangkan kalau untuk software, selain digunakan sebagai penyimpanan, dia juga digunakan sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari sebuah browser. Nah, kemudian fungsi dari web server sendiri sebagai penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser secara umum. Beberapa fungsi web server ini diantaranya yang pertama itu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai, dan melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Nah, bicara dengan HTTP, apa sih itu HTTP dan juga HTTPS ya, mungkin pernah dengar teman-teman semua. HTTP itu Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah protokol jaringan yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Nah, pengertian lainnya, HTTP ini adalah seperangkat aturan untuk mentransfer file, bisa teks, gambar, suara, video, dan lain sebagainya di World Wide Web. Sedangkan HTTPS bedanya hanya pada S-nya, yaitu secure, yang merupakan versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web atau WWW. Dengan HTTPS ini memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenkripsi, jadi lebih aman. Bedanya di situ. Kemudian ada juga produk web server sendiri. Yang pertama ada Apache, ada Nginx, contohnya IIS punyanya Microsoft, kemudian Lightspeed Web Server dan juga GWS. Nah, itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri ya pada web server gitu. Kemudian cara kerja HTTP dan juga HTTPS ini yang digunakan untuk komunikasi data antar klien dan juga server, di mana sebuah klien web browser itu melakukan pemerintahan dengan menghubungkan ke port tertentu ke sebuah web server hosting. Kemudian secara singkatnya, cara kerjanya HTTP yaitu klien HTTP ini membuat sambungan atau mengklik suatu hyperlink atau mengetik URL ya, dan mengirimkan permintaan dokumen kepada server web hosting. Dan domain HTTP di server web hosting itu tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP web browser. Halaman web sering terdiri dari lebih dari satu file. Cara kerja HTTP sendiri tidak jauh berbeda dengan HTTP, hanya pada bagian validasi saja yang digunakan pada website apakah valid atau tidak. Nah, proses ini pada HTTPS itu dinamakan SSL handshake ya, sehingga komunikasi antar klien dan juga server lebih aman dan secure gitu. Nah, untuk praktikumnya selanjutnya kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya akan langsung ke Cisco Packet Tracer-nya untuk langsung menjelaskan praktikum yang akan saya jalani.
Oke, ini dia teman-teman Cisco Packet Tracernya. Di sini saya sudah punya sebuah rangkaian jaringan ya. Ini ada 6 PC, di sebelah sini ada 2 switch, kemudian router 1 sebelah sini. Yang semua ini telah saya konfigurasi ya. Saya isikan IP, saya isikan subnet mask, DNS dan lain sebagainya. Ini juga ada rangkaian DHCP server di sini ya, menggunakan access point dan juga jaringan wireless di sini. Ada 2 access point, laptop dan smartphone, switch, DHCP server, dan router 2 sebelah sini. Kemudian pada router 3 ini tersambung ke DNS server yang pertama, terus switch 4, dan terhubung juga dengan web server, FTP server, dan juga server 1 yang semua ini telah saya konfigurasikan ya. Dan routingnya ini juga menggunakan routing dinamik. Nah, untuk praktikum web server sendiri, pertama-tama kita akan mengecek dulu PC-PC ini atau klien-klien ini apakah sudah bisa tersambung ke web server yang ada di sini ya. Nah, kita coba ping dulu apakah sudah tersambung. IP-nya adalah 43.43.43.1. Kita coba ping dari PC 1 ke web server. Oke, sudah tersambung, terlihat. Kita coba lagi dari PC 4. Kita coba ping juga. Oke, sudah tersambung dari smartphone. Kita coba dari laptop maksudnya. Oke ya, sudah tersambung. Kemudian dari smartphone kita cek. Oke, sudah tersambung. Nah, setelah tersambung ini, maka langkah selanjutnya adalah kita pergi ke web server dulu. Nah, di bagian service ini HTTP-nya kita nyalakan ya. Defaultnya memang sudah on, jadi langsung menyala. Kemudian pada bagian index HTML ini saya akan coba edit ya. Edit. Pada bagian ini saya akan coba edit dengan script yang saya buat sendiri ya. Ini saya buat. Ini saya dapatkan ini. Kita paste sini aja. Nah, seperti ini. Kemudian klik save. Ini yes saja. Nah, kemudian setelah itu kita close dan kita akan mengetesnya pada PC1. Kita buka web browser, kita coba ketikkan IP-nya ya, IP web server tadi. Apakah akan muncul seperti ini? Kita klik go. Nah, dia akan langsung menampilkan halaman websitenya. Ini menunjukkan bahwa web servernya sudah tersambung ya, sudah nyala. Nah, kita coba di perangkat lain, di laptop misalnya. Kita buka web browser. Kita coba ketikkan go. Nah, dia akan langsung bisa ya, sudah tersambung. Di smartphone kita coba. Nah, ini kita ketikkan IP-nya. Nah, sudah berhasil ya. Itu dia untuk praktikum web server sederhana sekali ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai DNS server ya. Jadi kita mulai dengan pengertiannya dulu. Jadi apa itu DNS server? DNS server atau domain name server itu merupakan sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator URL dengan Internet Protocol atau IP address ya. Jadi fungsi DNS server ini dia meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domainnya.
dan meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, kemudian bagian-bagian dari DNS sendiri secara prinsip dasarnya ya, cara kerja DNS ini adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Jadi kita dapat runtut ya bagian-bagian DNS ini dari belakang, yaitu yang pertama root level domain yang merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS, yang biasanya ia berwujud tanda titik ya di bagian belakang sebuah URL. Kemudian top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain tadi. Kemudian second level domain ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Third level domain atau subdomain yang merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Kemudian host name atau bisa disebut juga dengan SIM. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya itu sendiri. Nah, contohnya ya HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, ini cara kerja DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lainnya seperti DNS recursion, root name server, TLD server, hingga authoritative name server. DNS pertama di DNS query, dia istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address, dan selanjutnya ke recursive query, yaitu user memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver ini harus berikan jawaban. Kemudian lanjut ke iterative query, ya, di mana user memasukkan hostname-nya. Kemudian DNS resolver mencari cache yang relevan di memori. Kemudian non recursive query ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepatnya di non recursive query. Kemudian DNS recursor atau DNS recursive resolver, di mana tahapan pertama pencarian informasi dilakukan di sini ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache. Kemudian root name server, di mana semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan juga IP address. Kemudian TLD name server, di mana ini sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain tadi ya. Setiap TLD ini seperti .com, .net dan lain-lain. Authoritative name server ini jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Nah, kemudian ada macam-macam DNS. Yang pertama ada record atau address record yang menyimpan informasi soal hostname, time to live, dan IP versi 4. Kemudian AAA record menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IP versi 6. MX record merekam server STMP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. JNAME digunakan untuk mendirect domain atau subdomain ke sebuah IP address lewat fungsi satu ini. Anda tidak perlu memperbaiki DNS record. DNS record juga merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. PTR record memberikan izin pada DNS resolver. Kemudian cert record menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. SRF menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi. TXT membawa dan menyalurkan data yang bisa dibaca oleh mesin. SOA bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Nah, itu dia sedikit mengenai DNS ya. Kemudian saya akan lanjutkan praktik mengenai DNS server ini. Kita kembali ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, ini dia di Cisco Packet Tracer yang tadi ya. Kita pertama-tama pergi ke DNS server dulu di sebelah sini. Kita aktifkan dulu DNS-nya. Nah, ini sudah on ya. Jadi DNS sudah on. Kemudian kita akan coba kasih name dan juga addressnya ya. Kita akan rujukan ke
web server yang tadi ya, yang tadi kita buat praktikumnya. Ini kalian bisa tuliskan namanya di sini. Misal saya mau buat alias gitu ya, saya ketikkan www.jarcom.com ini ya, tipenya Gmail ya untuk alias. Kemudian hostname-nya ini kita kasih jarcom.com gini ya, karena merujuk pada jarcom.com yang dimana detailnya dia ke IP ini ya, server yang di sini, web server ini. Nah, kalian bisa klik add aja. Nah, dia bakal langsung muncul di sini. Kita mungkin tambahkan satu lagi, ftp.jarcom.com, tipenya Aricot. Ini kita rujukan ke FTP server, yaitu 434343.2. add. Oke, setelah di sini jangan lupa save. Nah, setelah itu kita ke PC ya, ke PC, ke klien dulu. Kita coba ketikkan nslookup ke jarcom.com. Apakah sudah benar? Untuk mengetahui resolve domain ya, ini kita menggunakan nslookup. Oh, jangan lupa kita kasih DNS-nya ya. Nah, seperti ini, kita close. Kita coba lagi. NS lookup jarcom.com. Apakah berhasil? Nah, ini ya sudah keluar. Dia servernya 33331 ya, DNS-nya, addressnya 33331 di resolve ya, dan namanya jarcom.com, dia addressnya di 4343431. Jadi bener ya. Kita coba yang satunya lagi, NS lookup ke www.jarcom.com. Nah, muncul sama, cuman bedanya di sini ada aliasesnya ya, jarcom.com. Kata kita tipenya Gmail tadi untuk alias ya. Kita coba yang satunya lagi ya, ns lookup ftp.jarcom.com. Nah, ini langsung keluar ftp.jarcom.com di 4343432. Nah, kemudian pada bisa tuh kita coba buka web browser, kemudian kita ketikkan URL-nya ya, yang kita tadi sudah buat di DNS ya. Langsung saja kita ketikkan misal jarcom.com, ini kita go. Nah, dia langsung muncul karena kita sudah mendaftarkan ini ya, domainnya tadi ya, DNS-nya, jadi dia langsung bisa tersambung. Nah, kita ketikkan lagi coba untuk yang www.jarcom.com. Lalu, nah hasilnya sama ya, karena dia merujuk pada tempat yang sama, IP yang sama. Kita coba ftp.jarcom.com.
ini sudah muncul ya. Ini belum diedit HTML-nya, jadi seperti ini. Dan juga berhasil ya, berhasil sudah kita jalankan. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan memberikan username dan juga password pada FTP server di sini ya. Pertama kalian klik FTP servernya di sini, kemudian pergi ke FTP service FTP ya, pastikan on. Kita tambahkan di sini username misal coba, passwordnya juga coba, dan ini write-nya kita checklist, read-nya kita checklist, delete kita checklist, rename kita checklist, list kita checklist. Kemudian setelah itu klik add aja. Nah, setelah itu sudah selesai, di X saja. Kemudian kita coba misal dari PC 2 ya. Ini kita kasih DNS dulu. Kita coba di command prompt kita ketikkan ns lookup ke ftp.jarcom.com. Nah, ini sudah keluar ya. Kemudian kita ketikkan kembali ya, bukan ns lookup tapi ftp ya. Apakah sudah berhasil ini? Nah, kita masukkan username tadi coba, username kedua, passwordnya coba juga, dan berhasil ya, logged in ya, pasif mode on. Nah, dia artinya sudah berhasil masuk atau berhasil masuk ke server ya. Itu dia untuk praktikum web server dan juga DNS server. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.